Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi final project program Pejuang Data 2.0. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Puji Nurun Hidayah dengan NIM 1815055. Yang kedua Delvi Wahyu Ekowati NIM 1801556. Dan yang ketiga Lanova Ade Rahmadani NIM 1801588. Dan yang terakhir Hanifah Septianingrum NIM 1815101. Selanjutnya data processing, import pandas SPD, import nampi SNP, import matplotlib, import matplotlib.py plotasplt. Mengimport data df1 sama dengan angka konsumsi ikan, df2 pembudidayaan ikan nasional, df3 produksi budidaya nasional, df4 jumlah produksi benih, df5 produk olahan ikan, dan yang terakhir df6 produksi perlakuan nasional. Selanjutnya ada hasil analisis. Yang pertama ada data angka konsumsi ikan dari tahun 2008 sampai 2012. Di sini kami mengambil parameter konsumsi ikan, penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita, dan konsumsi ikan per kapita yang dapat dilihat pada tabel. Kemudian dari tabel yang ada, kami memperoleh perbandingan antara penyediaan ikan untuk konsumsi dengan konsumsi ikan yang tiap tahunnya semakin meningkat. Selanjutnya ada hasil visualisasi dari data angka konsumsi ikan tahun 2008 sampai 2012. Di sini terdapat satu grafik, yang dimana grafik tersebut terdapat dua garis. Untuk garis biru menyatakan penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita, dan garis orange menyatakan konsumsi ikan per kapita. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa kedua garis itu dari tahun ke tahun sama-sama meningkat, yang dimana berarti penyediaan ikan untuk konsumsi dan konsumsi ikan itu dari tahun ke tahun sama-sama meningkat. Tetapi di sini kami melihat bahwa dari tahun ke tahun juga selisih antara penyediaan ikan dan konsumsi ikan itu semakin besar, yang dimana seharusnya kedua garis tersebut saling mendekati. Berarti ini menunjukkan bahwa angka konsumsi ikan di masyarakat pada tahun tersebut masih rendah. Kemungkinan jumlah hasil ikannya lebih banyak, tetapi yang dikonsumsi itu rendah. Maka dapat dikatakan banyak ikan yang tidak terjual, dan itu menyebabkan turunnya penghasilan. Selanjutnya ada data yang kedua, yaitu pembudidayaan ikan nasional dari tahun 2002 sampai 2012. Di sini kami mengambil data untuk setiap provinsinya. Dapat dilihat pada tabel, ada data untuk setiap nama provinsi. Itu jumlahnya dari tahun 2002 sampai 2012. Kemudian di sini kami memperoleh 3 provinsi dengan pembudidayaan ikan tertinggi, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya, dari hasil visualisasi data pembudidayaan ikan nasional tahun 2002 sampai 2012, dari grafik di samping, 3 provinsi mendapat jumlah pembudidaya tertinggi, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain hutan mangrove atau hutan bakau dan terumbu karang, salah satu potensi kemaritiman Indonesia atau potensi sumber daya laut Indonesia adalah perikanan. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga melakukan budidaya ikan terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat mengembangkan usaha budidaya ikan dengan tambak. Jenis ikannya yaitu ikan bandeng dan udang. Nah, mungkin ini yang menjadi faktor kenapa 3 provinsi tersebut mendapatkan jumlah budidaya ikan tertinggi. Selanjutnya, data 3, yaitu produksi budidaya nasional tahun 2003 sampai 2012. Di sini kita mengambil data pada kolom nama ikan dan volume. Setelah itu, kita ambil 3 nama ikan dengan volume terendah.
Dari 3 nama ikan tersebut, ikan kakaplah yang mendapat volume paling rendah daripada kepiting dan kerapu. Selanjutnya, dari hasil visualisasi data produksi budidaya nasional tahun 2003 sampai 2012. Dari grafik di samping, kita bisa lihat bahwa volume ikan kakap tidak terlihat karena kita menggunakan interval yang cukup besar pada grafik tersebut. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan volume produksi ikan kakap itu rendah, kita dapat melihat dari dua jenis volume produksi itu sendiri, yaitu yang pertama ada biaya variabel. Komponen biaya yang berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang didapatkan. Jadi, semakin besar volume penjualannya, maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, ada biaya tetap. Biaya ini senantiasa konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Jadi, bila volumenya rendah, maka biaya tetap tinggi ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada data produksi budidaya benih. Data tersebut mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Dalam data tersebut ada jenis budidayanya, yaitu ada tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan lain-lain. Dengan jenis benihnya pun ada bandeng kurang dari 5 cm, bandeng lebih dari 5 cm, udang windu, udang putih, udang fanamai, semua ikan, dan lain-lain. Langsung aja ini reportnya, yaitu produksi budidaya benih dengan jumlah tertinggi itu ada pada tahun berapa. Nah, dari hasil analisisnya ini kita ambil tahun 2001 sampai 2006 dengan jumlah rata-ratanya ada pada tabel tersebut. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2006 produksi budidaya benih itu jumlahnya tertinggi dengan jenis benihnya semua ikan dan jenis budidayanya adalah budidaya kolam. Selanjutnya itu insight. Apa faktor yang melatar belakangi jumlah produksi benih pada tahun itu tertinggi? Nah, berdasarkan hasil analisis data dan diagram yang diperoleh dari hasil visualisasi data, tahun tertinggi terdapat pada tahun 2006 dengan jumlah benihnya yang seperti di PPT dengan budidaya kolam. Nah, kenapa? Karena manfaat budidaya kolam itu sangat banyak. Di antaranya dapat mengatur air kolam sehingga sistem sirkulasi pengairan kolam bisa dibuat semaksimal mungkin, baik untuk keperluan pengeringan ataupun perawatan. Selanjutnya, untuk penggunaan dalam budidaya ikan kolam juga relatif tahan lama dan mampu bertahan hingga 5-10 tahun kemudian. Karena dengan menggunakan kolam semen, kolam tidak mudah rusak, terkikis maupun berlubang. Dan perawatan pada kolam juga lebih mudah, apalagi jika ingin mengatur proses pengeringan pada kolam biasanya lebih cepat dan relatif lebih aman dari predator dan kompetitor alami. Nah, mungkin itu adalah latar belakang kenapa jumlah produksi pada tahun itu tertinggi dengan budidaya kolam. Selanjutnya ada data produk olahan ikan. Nah, jenis olahan seperti apa yang paling diminati di suatu wilayah? Dari hasil analisis datanya, ada jenis olahannya, ada wilayahnya, ada jenis perairannya, kemudian tahun dan volumenya. Nah, dari hasil tersebut diperoleh bahwa provinsi yang paling banyak menghasilkan produk olahan yaitu Maluku. Selanjutnya itu insight-nya. Lalu, apakah faktor yang melatar belakangi provinsi tersebut menghasilkan produk olahan ikan terbanyak? Nah, karena sektor perikanan merupakan sumber daya alam yang menjanjikan untuk diolah, kemudian terlebih di daerah Maluku, yaitu daerah yang perairannya sangat luas, di mana hasil kelautan dan perikanan setiap tahunnya itu sangat besar. Dapat dilihat dari tabel produk olahan ikan itu sendiri. Hasil analisis. Selanjutnya, ada data yang keenam, yaitu data produksi perlakuan ikan. Dari data dalam tabel, kita memilih jumlah kota di wilayah Provinsi Maluku dengan semua perlakuan dari tahun 2007 sampai 2011. Volume data dapat terlihat di dalam tabel. Di sini kita akan memperoleh 5 jenis perlakuan
tertinggi dengan banyaknya volume masing-masing perlakuan. Di antaranya ada dipasarkan segar, pembekuan, pemindangan, pengalengan, dan pengasapan. Selanjutnya, hasil analisis. Yang keenam, produk olahan ikan. Dari grafik di samping, kita dapat menyimpulkan bahwa insight 6, apa yang mempengaruhi keefektifan jenis perlakuan yang digunakan? Berdasarkan visualisasi data yang diperoleh, semua perlakuan efektif digunakan, antara lain perlakuan yang dipasarkan segera, dibekukan, pemindangan, pengalengan, dan pengasapan. Namun, perlakuan yang paling efektif dengan volume terbesar adalah perlakuan yang dipasarkan segera. Lagi pula, orang-orang biasanya lebih memilih ikan segar yang dipasarkan langsung daripada ikan yang sudah terolah. Penutup, ada sebuah quotes. Anda bisa menggunakan seluruh data kuantitatif untuk mengambil keputusan, tapi jangan mempercayai begitu saja data-data itu. Gunakan kecerdasan dan keputusan Anda sendiri. Alvin Toffler. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.